Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Okvanisa Rizky Ramadhani dengan NIM 2201016020. Selamat menyaksikan. Komunitas Satu Atap. Komunitas Satu Atap berdiri secara resmi pada tanggal 12 April 2007 secara independen atau berdiri sendiri, dengan beranggotakan relawan yang bersifat terbuka dan sukarela. Awal mula jumlah volunteer yang tergabung hanya 10 orang dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lalu para mahasiswa hukum mulai merekrut anggota dari lintas fakultas, universitas hingga masyarakat umum yang tertarik untuk bergabung. Nah, untuk saat ini, komunitas Satu Atap hanya berfokus pada anak-anak dari kalangan prasejahtera di Kota Semarang. Tepatnya anak-anak di lingkungan Kelurahan Karangkidul dan Kelurahan Pandian Lamper. Untuk jumlah anak-anak itu sendiri, saat ini mencapai 50 anak dengan rentang usia mulai dari usia PAUD hingga usia SMA. Apa sih kepanjangan dari Satu Atap? Nah, Satu Atap merupakan kepanjangan dari Sayang Itu Asli Tanpa Pamrih, di mana para volunteer diharapkan untuk melakukan kegiatan secara sukarela, sepenuh hati, penuh kasih sayang, serta ikhlas tanpa pamrih. Kira-kira apa aja ya kegiatan di komunitas Satu Atap? Kegiatan komunitas Satu Atap yang pertama ada pengajaran rutin. Pengajaran rutin merupakan kegiatan yang utama di komunitas Satu Atap yang dilakukan 2 kali dalam seminggu di 2 titik pengajaran. Yang pertama di hari Selasa sore yang bertempat di Kelurahan Karangkidul dan hari Sabtu sore yang bertempat di SD Pandian Lamper 02. Dengan tujuan untuk membantu adik-adik mengerjakan PR dan memberikan pengetahuan lainnya. Yang kedua ada upgrading volunteer, di mana kegiatan ini untuk kakak-kakak volunteer Satu Atap yang bertujuan untuk mengakrabkan para volunteer Satu Atap. Selain itu, pada kegiatan ini akan ada sesi permainan untuk melatih kekompakan dan kerjasama antar volunteer. Dan ada sesi sharing session di mana kakak-kakak dapat berbagi pengalaman dan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan untuk membantu komunitas Satu Atap menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga ada ulang tahun Satu Atap, di mana kegiatan ini merupakan perayaan HUT komunitas Satu Atap yang diadakan pada salah satu hari Minggu di bulan April setiap tahunnya. Ulang tahun merupakan acara terbesar dari komunitas Satu Atap, di mana komunitas Satu Atap mengadakan pertunjukan seni dari adik-adik binaan dan menggabungkan adik-adik dari kedua spot pengajaran. Tujuan dari acara ini yaitu selain untuk memperingati hari jadi, komunitas Satu Atap ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk dapat tampil di depan umum sehingga dapat melatih kepercayaan diri mereka. Acara ini turut mengundang tamu dari komunitas lain yang ada di Kota Semarang. Yang keempat ada S Agustusan, yaitu Satu Atap Agustusan, di mana kegiatan ini untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Komunitas Satu Atap mengadakan kegiatan S Agustusan bersama adik-adik yang nantinya akan mengikuti berbagai jenis lomba. Perlombaan yang diadakan bertujuan untuk melatih kerjasama, jiwa kompetitif, serta menanamkan semangat perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang membela bangsa Indonesia hingga meraih kemerdekaan. Yang kelima ada Bazar for Kids. Bazar for Kids adalah salah satu kegiatan Satu Atap di mana komunitas Satu Atap akan menyalurkan seluruh donasi yang telah terkumpul seperti perlengkapan sekolah, mainan, dan pakaian bekas layak pakai kepada adik-adik. Kegiatan penyaluran donasi ini dikemas dengan konsep seperti bazar, di mana adik-adik akan diberikan sejumlah koin mainan dan berperan sebagai pembeli, sedangkan kakak-kakak berperan sebagai pedagang. Nah, sebelum melakukan kegiatan jual beli, adik-adik diberikan kesempatan untuk menyusun skala prioritas barang yang akan mereka beli.
Hal ini bertujuan untuk mengenalkan serta melatih mereka menentukan prioritas kebutuhan. Di sisi lain, untuk mendapat koin tambahan, adik-adik dapat bermain di dalam permainan kelompok. Yang keenam ada Anjang Sana, kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, volunteer, atau komunitas satu atap dengan mengunjungi rumah adik-adik untuk bertemu kepada orang tua mereka. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk home visit sebagai penghubung antara komunitas satu atap dengan orang tua adik, menanyakan keadaan atau habit adik di rumahnya, serta silaturahmi dengan orang tua adik. Yang ketujuh ada Paper for Charity, di mana kegiatan ini dilakukan oleh kakak-kakak volunteer untuk mengumpulkan barang-barang bekas seperti kertas, kardus bekas yang nantinya akan dijual ke pengumpul barang bekas. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menambah pendapatan kas komunitas satu atap yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kegiatan komunitas satu atap itu sendiri. Yang kedelapan ada karya wisata, di mana kegiatan ini mengajak adik-adik untuk rekreasi ke suatu tempat wisata di sekitar kota Semarang. Pada kegiatan ini, adik-adik tidak hanya pergi untuk berlibur, tetapi juga menambah pengetahuan tentang wisata di Kota Semarang dan sejarah di balik tempat wisata tersebut. Self-actualization komunitas satu atap dapat dilihat dari awal mula mereka berhasil mendirikan komunitas ini saja. Di situ sudah terlihat jelas bahwa self-actualization yang dimiliki sangat bagus, karena mereka berhasil mendirikan komunitas ini dengan independen. Walaupun di awal anggota mereka hanya memiliki 10 keanggotaan, akan tetapi mereka pantang menyerah dan berusaha terus agar komunitas ini dapat berkembang dengan baik. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengajak mahasiswa maupun masyarakat umum untuk ikut serta bergabung dalam komunitas satu atap. Lalu dapat dilihat dari program kerja yang paling utama dari komunitas satu atap, yakni pengajaran rutin. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari self-actualization karena mereka membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri mereka. Ada pula nilai-nilai yang terkandung seperti membangun jiwa kreativitas melalui pentas seni di acara HUT satu atap. Lalu ada pula pemberian simulasi secara langsung mengenai skala prioritas yang harus mereka ketahui sejak dini. Selanjutnya ada upgrading volunteer yang memiliki nilai kekompakan, keharmonisan, kerjasama, solidaritas, hingga tali persaudaraan. Tercantum dalam kegiatan upgrading karena mereka satu sama lain mulai mengenal, mulai membiasakan diri untuk berbaur dan berinteraksi satu sama lain sesama volunteer. Dan tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas satu atap yang berkaitan dengan self-actualization atau penerapan langsung mengenai self-actualization yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar yang memang dapat memadahi mereka dan mempermudah mereka untuk terus belajar dan berkembang.